semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Leisure Presses kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan mencari tahu, dan ini sebetulnya adalah sebuah video pick a card fun reading. Sama seperti judul yang sudah kalian baca, ini sebetulnya adalah series karena aku akan buat beberapa video lanjutannya, video berseri yang nanti kalian bisa tonton. Sebetulnya ini series lama sih, yang aku pertama kali buat itu di awal pandemi sekitar tahun 2020 untuk mencari tahu kira-kira ciri-ciri jodoh, terutama orang yang akan kamu nikahi. Kalau kalian memilih untuk menikah nantinya, siapa? Dan nanti kita akan cari tahu banyak kapan pernikahannya dan lain sebagainya. Tunggu video-video lainnya. Tapi di episode kali ini kita akan mencari tahu ciri-ciri dan karakteristik siapa yang mungkin akan kamu nikahi. Oke. Tapi sebelumnya, aku tetap perlu mengingatkan ke teman-teman kalau video ini tetap adalah general reading. Jadi karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kalian dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Leisure Presses. Tapi lagi-lagi, karena ini general reading, jadi kalau kamu rasa pesannya nggak resonate, nggak apa-apa ya, jangan marah sama aku. Karena yang nonton video ini pasti banyak. Kalau di antara kalian mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di Instagramnya Leisure Presses. Kamu bisa langsung cek ke link yang aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Follow juga dong akun Instagram atau akun media sosial Leisure Presses lainnya, supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke. Sama seperti aku sudah bilang, di episode kali ini kita akan cari tahu siapa sosok yang akan kamu nikahi. Siapa orangnya, mau laki-laki atau perempuan, terlebih kalau kalian memutuskan kamu mau menikah. Oke. Kali ini aku pakai alat bantu 3 buah merchandise gelang kristalnya Leisure Presses. Kamu bisa pilih salah satu dari 3 opsi yang tersedia. Yang pertama ada Amazonite, yang ini. Yang kedua ada Green Jasper. Dan yang ketiga ada Purple Agate. Amazonite, Green Jasper, dan Purple Agate. Amazonite, Green Jasper, dan Purple Agate. Oke. Take your time, nggak usah terburu-buru. Lagi-lagi aku ingatkan, kalau intention, niat, dan tujuan aku buat series ini dan video ini itu adalah untuk fun reading ya, supaya kita seru-seruan. Dan, kalau teman-teman sudah memilih antara opsi nomor 1, Amazonite, atau Green Jasper, atau Purple Agate, sekarang kita akan mulai dari nomor 1, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, atau Amazonite. Kita akan cari tahu sorry, kenapa tiba-tiba aku pilek? Menarik. Dan Amazonite itu erat kaitannya dengan throat chakra memang. Tapi kita akan cari tahu kira-kira ciri-ciri jodoh kamu atau ciri-ciri calon istri, calon suami kamu tuh gimana. Ada Six of Wands di sini. Ada Page of Wands. Mau laki-laki atau perempuan, orang ini sepertinya dia cukup ambisius, pekerja keras, bergairah dalam hidup. Bukan hanya bergairah secara seksual ya, tapi di sini ada Knight of Pentacles. Oke.
Sebentar guys. Habis aku taruh kartunya, aku mau ambil inhaler dulu. Kenapa tiba-tiba aku bersin soalnya? Ada the Lovers, ada the Chariot, ada King of Swords, ada Five of Swords, dan bottom of the deck-nya ada the Hangman. Oke, make sense. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang udah kenal, atau bahkan kalian pernah ketemu, tapi mayoritas bisa saja ini orang baru. Ini bukan mantan kamu, ini bukan orang dari masa lalu kamu. Tapi kalau misalnya kamu udah kenal, interaksi kamu sama dia tuh agak minim atau aku bisa bilang agak terhambat. Sempat terhambat atau agak terhambat juga bisa. Bisa jadi terhambatnya karena mungkin ya, kayak tadi aku ini sekarang tiba-tiba bersin. Bisa jadi terhambatnya entah karena ada yang terpisah jarak, lokasi, distance, atau terhambat karena yang satu mungkin lagi sibuk kerja, atau yang satu lagi sibuk healing atau pemulihan diri, atau sibuk untuk memperbaiki dirinya dalam cara apapun ya. Atau bahkan yang satunya tuh lagi menyelesaikan isu atau masalah dari masa lalunya, entah itu tentang mantannya, mantan pasangan. Kayaknya banyak yang pilih opsi nomor 1 nih, karena aku ngerasa energinya tuh berbagi-bagi, tapi ada distance, ada jarak, dan mungkin ada separation, ada jeda gitu loh di antara kamu dan dia. Bisa jadi jedanya ya memang karena nggak komunikasi, atau komunikasi kamu sama dia terbatas, nggak intens atau nggak yang heboh banget gitu loh intensitas komunikasi kamu dan dia. Atau kalian nggak komunikasi memang karena dia perlu nyelesain sesuatu hal dari masa lalunya dia dulu, atau isu dari masa lalunya dia dulu, atau kamu yang perlu menyelesaikan apapun dari masa lalu kamu. Tapi yang aku suka dari energi kalian adalah kamu dan orang ini tuh sangat-sangat future oriented. Sangat-sangat terorientasi pada masa depan. Sangat-sangat fokus ke masa depan. Jadi, karena kan kita ngomongin tentang calon suami atau calon istri ya, siapa yang akan kamu nikahi. Jadi ketika akhirnya kamu nanti memutuskan, ketika akhirnya kamu bilang, I wanna commit to you, I wanna be in a committed relationship with you. I wanna commit to our relationship, to us. Ya, kalian akan memikirkan jangka panjang. Apa yang udah lewat ya lewat, masa lalu ya masa lalu gitu lah. Dan di sini tuh aku lagi berusaha untuk sambil cari inhaler ya, tapi nggak ketemu. Cuman surprisingly, tiba-tiba aku nggak bersin lagi. Dan kalian tahu nggak apa yang lucu? Tiba-tiba tadi saat aku lagi reading buat kalian, sebetulnya tuh sempat kejeda dan baterai kameraku sempat error. Terus aku harus ganti baterai cadangan lagi sebelum aku lanjut reading. Dan aku ngerasa kayak saat aku lagi ganti baterai kamera, tiba-tiba kedengeran ada suara ambulans lewat di dekat kompleks rumah. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi ada suara sirene ambulans lewat. Dan sirene ambulans itu erat kaitannya dengan Archangel Michael 911. Dari aku lihat bottom of the deck-nya ada the Hangman di sini. Sebetulnya aku merasakan kuat kalau misalnya koneksi kamu dan dia ini strong spiritual connection. Koneksi spiritual yang cukup tinggi. Setidaknya ya, mungkin tolong jangan terfokus atau hanya terfokus pada label. Tapi mungkin setidaknya ini adalah high vibrational soulmate atau twin flame. Dan
kamu dan dia tuh ngerasa kayak, bahkan sebelum kalian banyak interaksi ya, kamu udah langsung ngerasa terkoneksi sama dia secara spiritual. Like you understand me and I understand you gitu loh. Kayak kalian bisa saling memahami secara dalam. Dan aku bisa lihat orang ini tuh sebetulnya sangat bertanggung jawab, tapi dia impulsif. Dia impulsif dan agak gegabah dan gak mau kalah. Aku tuh masih penasaran kenapa aku merasakan kuat there could be limitation in communication. Bisa ada hambatan atau batasan dalam komunikasi antara kamu dan dia. Bisa jadi mungkin ada perbedaan bahasa, atau ada perbedaan budaya, ada perbedaan jam untuk kalian berkomunikasi tuh perlu dicari titik temu atau timing yang tepat buat kamu berkomunikasi sama dia. Atau bisa jadi mungkin kalian tuh kayak LDR dulu atau long distance relationship dulu, atau dia tuh sibuk banget dengan karirnya atau kamu sibuk banget sama karirnya. Jadinya jadi kayak you guys have to make time for each other. Itu sih aku rasain kuat. Kamu perlu meluangkan waktu untuk satu sama lain supaya kalian bisa cari titik temu. Kapan ya kita bisa komunikasi? Kapan kita bisa ngobrol? Kapan kita bisa berusaha untuk saling mendengarkan satu sama lain? Tapi yang aku suka dari energi kalian itu, ini vibes power couple-nya kuat. Coba ya, aku tuh penasaran mau cek pakai astrologi dice. Kita lihat apa lagi yang perlu kita cari tahu. Orang ini sebetulnya sangat romantis, tapi dengan ada Five of Swords di sini, aku nggak terlalu merasakan ada perjodohan di sini. Tapi mungkin ada orang sekitar kamu atau ada orang sekitar dia yang awalnya tuh kayak nggak setuju sama hubungan kalian. Bisa jadi nggak setujunya bukan karena suatu hal yang negatif, tapi nggak setujunya cuman karena I'm sensing options. So let's see. Udah dong. Ini ada 10 house. Lalu di sini ada Capricorn. Dan di sini ada Neptune. Entah kamu atau dia usianya lebih tua dari satu sama lain. Ada perbedaan usia, ada gap usia. Atau kalaupun kalian seumuran, dia itu jauh lebih dewasa dibanding kamu, pemikirannya jauh lebih matang dari kamu. Dan kalian tuh sama-sama workaholic, kalian sama-sama bekerja keras, kalian sama-sama dependable, atau bahkan kalian tuh sama-sama orang yang aku bisa bilang, kalau kamu udah punya ambisi, aku bilang kan dari awal, kalau dia udah punya ambisi, itu udah unstoppable, nggak bisa dihentiin. Tapi kadang jatuhnya malah jadi kayak perfectionist yang when I expect something to be perfect, it has to be perfect. Jatuhnya jadi kayak seeing everything through the right color lens. Melihat segala hal tuh pasti pink atau pasti merah, pasti sebagus apa yang dia mau atau harus sempurna yang dia mau. Jatuhnya buat beberapa orang mungkin dia bisa dianggap egois. Tapi orang ini tuh sangat bertanggung jawab, sangat bisa diandalkan, pekerja keras. Dan beberapa di antara mereka ya, gini, aku percaya standar atau level dan makna kaya atau mapan buat tiap orang tuh berbeda-beda. Tapi aku rasa dia tergolong, orang ini calon pasangan kamu, suami kamu atau istri kamu, itu tuh tergolong mapan secara finansial, tergolong kaya secara finansial. Dan dia bertanggung jawab. Dan it's gonna take time, not in a bad way, but kalian tuh tipe couple atau tipe pasangan yang kurasa akan cukup bawel. Dan orang-orang sekitar kamu termasuk orang yang mungkin sempat meragukan kalian atau sempat mempertanyakan kayak,
kayaknya nggak bakalan serius nih, atau sempet nggak ngizinin, atau sempet nggak ngerestuin, ujungnya malah jadi setuju, ujungnya malah jadi kayak kasih restu karena dia lihat orang itu dan kamu, jodoh kamu dan kamu itu nyambung, pola pikir kalian, mindset kalian nyambung, kalian sevisi, semisi, sejalan. Dan aku tuh benar-benar ngerasa ini akan jadi kayak ride or die partner. Mungkin kamu bisa jadi kayak perpanjangan tangannya dia dan dia jadi kakinya kamu, dan kalian melangkah bersama-sama. For whatever reason, I kind of feel like friends would play a big role here in this connection, in this relationship. Aku rasa teman tuh akan bawa peran penting, teman dan komunitas. Mungkin kamu dan dia nantinya bisa punya banyak mutual friends, atau bisa punya banyak temen yang teman main yang sama, atau bergabung sama komunitas, atau kalian punya hobi dan kesukaan yang sama, dan kalian bisa sama-sama saling jalan, saling sharing, membagikan pengalaman cinta kalian, atau membagikan pengalaman cerita kalian. Dan aku bilang kan tadi, aku agak merasakan strong vibrational, high vibrational soulmate atau twin flame di sini. Dan aku percaya soulmate atau twin flame itu sebetulnya semua hubungan sih punya peran dan punya fungsinya masing-masing. Tapi soulmate dan twin flame itu punya peran untuk mengajarkan apa makna cinta sejati, apa makna unconditional love, apa makna cinta tanpa syarat. Aku rasa keberadaan kamu dengan pasangan kamu itu bisa menunjukkan ke orang lain kalau, oh, cinta tuh seharusnya begini loh, cinta yang murni tuh seharusnya begini loh. Dan di sini aku juga merasakan kamu dan orang ini tuh sebetulnya kalian digembleng dulu, dididik dulu. Ten house lagi, Capricorn lagi, dan ini ada Venus. Have I told you kalau misalnya ini tuh ada vibes power couple vibes. Ini ada vibes power couple vibes yang mungkin nantinya kamu dan pasangan kamu tuh bisa punya reputasi atau punya image yang bagus, atau dia bisa jadi cukup populer dalam cara apapun, atau dia punya jabatan, punya posisi, punya reputasi yang baik, punya image yang baik di masyarakat, atau kamu yang punya image dan reputasi yang baik di masyarakat. It's gonna be very loving actually and very active. Ini tuh tipe couple atau tipe pasangan yang sangat dewasa, bertanggung jawab, terus aktif, progresif, bukan yang menye-menye atau orang lihat kalian tuh ribut terus, enggak. Ini tuh tipe couple yang mungkin kamu dan dia sendiri-sendiri pun kalian itu sudah punya atau sudah memberikan kontribusi yang cukup besar di masyarakat atau di lingkungan sekitar kamu. Dan ketika kalian bersatu atau ketika kalian union, ya orang lihat kamu dan dia itu orang lihat kamu dan dia kuat gitu loh. Kamu dan dia sama-sama orang yang punya jasa, atau sama-sama orang yang punya influence. I don't know why I kind of feel called to say that this is gonna be the type of couple who will be blessed enough to bless other people too. Kalian tuh akan jadi couple atau pasangan yang memberkati, sama-sama memberkati, sama-sama terberkati untuk saling memberkati. Bukan cuma memberkati kamu dan pasangan kamu dalam hubungan kalian, tapi memberkati orang lain juga.
Kalau aku ngomongin zodiak yang langsung ditelan mentah-mentah, tapi mungkin bisa jadi zodiaknya dia dan atau di bercatnya dia banyak unsur-unsur elemen seperti Aries, Leo, Sagittarius, fire signs-nya kuat, Aquarius, Libra, Gemini, Libra, terus Leo, Virgo, antara Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini itu kuat. Air signs and fire sign. Lalu di sini ada Mars. Mars itu dikontrol oleh Aries juga. Move forward and defend self I've told you, right? Dan ini ada sextile. Lalu ada Pisces, tambahan Pisces I've told you. Spiritual connection kan. Dan tadi kita juga dapat Neptune. Ini tuh tipe couple atau tipe hubungan yang manis banget, romantis banget, ngemong banget. Tapi bukan couple atau bukan pasangan yang lemah. Bottom of mereka ada fire. Confidence, optimism, passion, and bravery. Tadi aku bilang kan, mungkin sebelum ketemu dia atau sebelum kamu ketemu dia, sebelum dia ketemu kamu, ada di antara kalian yang memang entah hampir nikah tapi nggak jadi, atau pernah menikah terus gagal bercerai. Terus orang-orang tuh tahu kalau kalian tuh punya trauma atau punya pengalaman yang kurang mengenakan. Dan tapi ketika kalian akhirnya ketemu satu sama lain, ya orang-orang juga bisa ngelihat kalau misalnya, oh cinta tuh masih ada loh, dan hubungan yang tulus tuh masih ada loh, dan Tuhan tuh masih menulis cerita cinta loh, jodoh kita masih ada loh gitu. Dan kalian berdua, kamu dan jodoh kamu yang nantinya akan menunjukkan kalau misalnya ya, just because you've got hurt in the past does not necessarily mean you will be hurting forever. Hanya karena kamu pernah tersakiti di masa lalu, atau kamu pernah hancur di masa lalu, bukan berarti semua orang yang ada atau hadir dalam hidup kamu tuh nantinya hanya akan menyakiti kamu aja. Enggak, jelas tidak. Dan seperti aku bilang tadi, biasanya high vibrational soulmate sama twin flame itu malah progres buat menuju unionnya atau progres menuju persatuannya itu nggak akan gampang. Bisa jadi kalian ketemu haters, atau kalian masih ada yang perlu bergumul menyelesaikan masalah-masalah atau masalah lain dulu, entah itu masalah keuangan, masalah tentang rasa percaya diri, atau masalah dengan orang dari masa lalu kalian, atau apapun. Tapi ketika akhirnya kamu dan orang ini bersatu, kalian tuh seakan akan menunjukkan ke dunia kalau oh Tuhan masih menulis cerita cinta, dan Tuhan masih sebaik itu menulis cerita cinta. Aku tuh lupa ini lagunya siapa, tapi kalau kalian sadar, aku lagi nggak play lagu apa-apa. Cuman di telingaku tuh terngiang lagu Indo yang bagian lirik, semenjak ada dirimu dunia terasa indahnya, semenjak kau ada di sini ku mampu melupakannya. Maafkan suaraku. Iya nggak sih, lirika gitu nggak sih? Aku lupa ingat, tapi kalau nggak salah lirika begitu. Itu lagu siapa ya? Tolong komen dong di bawah kalau teman-teman tahu. Tapi ya, I've told you right. Oh oke. Make sense. Kenapa aku ngerasa tadi aku bersin-bersin tuh nggak kebetulan? Karena aku benar-benar ngerasa kayak mungkin kamu atau dia sebelum kalian bertemu, itu tuh kalian sama-sama lagi sibuk sendiri. Kamu lagi sibuk sama hidupmu, ambisimu, atau kesehatan kamu, atau dirimu sendiri, dan dia pun begitu. Tapi tiba-tiba pada waktu yang tepat, pada divine timing, ya kalian dipertemukan. Dan aku nggak bisa bilang ini tuh cinta yang falling in love at the first sight, enggak. Tapi kalian akan merasakan banyak kecocokan dan banyak kesamaan. You have many things in common since day one, and you will notice that, you will realize that. Kamu akan sadar kalau kamu tuh punya banyak kecocokan, kamu punya banyak kesamaan, dan kamu bisa nyambung sama dia dari awal. Kamu bisa nyaman sama dia dari awal. Ibaratnya gini, kebayang gak sih? Mungkin kalian bisa jadi kayak berasal dari latar belakang yang berbeda, dan tiba-tiba aku denger lagunya Love yang Still the Show dari film Disney Elemental.
Nah, kayak gitu. Mungkin kamu sama dia tuh beda banget, atau buat orang tuh kalian beda banget, tapi kalian tuh akan menemukan titik temu sama kayak Wade dan Amber yang menemukan titik temu dan akhirnya orang tuh lihat, oh mereka tuh bisa kok bareng, mereka bisa kok union. You're gonna find ways to make things happen, and this is beautiful. Dan Amber sama Wade dipertemukan memang tepat pada waktu yang tepat kan, untuk alasan yang tepat, dan kalian juga begitu. This is very romantic actually, very romantic, very ambitious, very very fiery at the same time too. Ini tuh buat aku vibes-nya kayak dua orang yang ambisius banget dipertemukan. Tapi ketika mereka dipertemukan, mereka sama-sama bisa melunak dan nggak malah meledak-ledak, dan sama-sama bisa memahami satu sama lain gitu lah. Sama-sama bisa menerima ambisi, harapan, latar belakang, cerita, ekspektasi, target, goals, mimpi satu sama lain dan saling dukung. This is beautiful. I've told you kan, ini power couple vibes-nya kuat. Dan entah kenapa aku rasa ketika kamu sama dia, kamu ngobrol, kamu sharing banyak hal sama dia, kalian tuh akan nggak berasa kayak waktu banyak yang berlalu. Lewatnya tuh udah kayak waktu habis gitu aja, tapi dalam cara yang positif. Nah, oke, this is beautiful. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Amazon Night. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Next, kita lanjut yuk. Selanjutnya buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau gelang kristal green jasper. Let's see. Ayo kita cari tahu kira-kira ciri-ciri orang yang akan kamu nikahi itu kayak gimana ya. Somehow aku pengen sounding ke kalian untuk mengingatkan lagi kalau video ini tetap adalah general reading. Oke. Yang nonton video ini mungkin banyak, jadi kalau misalnya kamu rasa nggak resonate, nggak apa-apa. Ya. Tapi kartu pertama itu ada Knight of Wands. Orang ini berani. Mau laki-laki atau perempuan, orang ini berani dan dia itu sangat-sangat ambisius dalam hidup. Oh. Ada Ten of Pentacles, ada Five of Pentacles, ada Three of Swords. Bottom of deck-nya sejauh ini ada Three of Pentacles. This person is very responsible, very hardworking, very dependable. Orang ini sebetulnya sangat-sangat bisa diandalkan, sangat-sangat bisa dipercaya. Dia bertanggung jawab, dia pekerja keras. Ada dua kemungkinan yang aku rasakan di sini. Entah yang pertama, mungkin dia bertumbuh di lingkungan keluarga yang kurang. Oke. Tiba-tiba alarmku bunyi tadi tiba-tiba ke play lagunya Nicki di alarm aku. Lagunya Nicki yang cover lagu You'll Be My Heart-nya Phil Collins, film Tarzan, soundtracknya film Tarzan. Dan aku suka banget film Tarzan. Dan tadi aku lagi bahas, sebelum tiba-tiba alarmku ke play, itu aku lagi bahas tentang ada potensi yang aku rasakan kalau orang ini tuh mungkin they've gone through worse things, they've gone through dark experiences, they've gone through shit, they've gone through pain. Mereka udah ngelewatin masa-masa yang enak gitu. Entah mereka pernah bangkrut, atau mereka bertumbuh di lingkungan keluarga yang very tumultuous, atau meledak-ledak ya, atau lingkungan keluarganya tuh pernah miskin, atau pernah punya masalah keuangan yang cukup pelik, atau kamu yang pernah ngelewatin ini, but they made it. Aku benar-benar ngerasa orang ini tuh sangat tekun, sangat gigih, sangat pekerja keras, sangat bertanggung jawab. Bahkan kalaupun dia tahu dan dia sadar dia udah ngelewatin masa-masa yang berat ya, masa-masa yang gak enak dalam hidupnya, dia tuh udah berhasil melewati masa-masa yang gelap ini. Dan aku rasa itu akan jadi salah satu alasan kenapa kamu kagum atau kamu bakalan suka sama orang ini. Stay tune, karena di hari-hari selanjutnya
aku akan sharing lebih dalam lagi tentang lanjutan dari video ini, dan kita akan cari tahu kapan kamu nikah, kapan kamu ketemunya, gimana resepsi atau wedding kalian, terus kelanjutan hubungan setelah pernikahan dan lain sebagainya. Karena sebetulnya video ini tuh adalah remake dari series yang aku buat di zaman pandemi, saat pandemi kalau nggak salah antara 2020 atau 2021, yang membahas satu temanya itu tentang road to marriage. Dan ini remake-nya, ini versi keduanya. Anyways, kita lanjut. Aku juga merasakan orang ini tuh somehow, walaupun dia itu pekerja keras, dia bertanggung jawab, tapi karena dari awal aku bilang dia sangat ambisius. Mau laki-laki atau perempuan, dia sangat ambisius. Kadang kalau dia lagi semangatnya banget, atau kalau dia lagi bergairahnya banget, dia pengen coba ini, dia pengen coba itu, dia bisa agak mudah terdistraksi. Tapi gini, I feel like for a lot of you, kita confirm yuk, coba pakai dice, astrologi dice, dan nanti kita confirm pakai oracle card. Pesan tambahan apa yang perlu kamu ketahui tentang orang ini? Yang aku rasakan kuat itu adalah dia itu sangat bertanggung jawab, tapi it might be hard for you to get to know this person at the beginning because they could be very secretive. Orang ini bisa sangat menyimpan banyak rahasia dan dia tertutup. Mungkin dia tuh introvert atau dia sebetulnya extrovert, tapi dia sangat memilih dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Yang mana dulu nih? Ini dulu. Kita coba cari tahu ya, lewat oracle card apa pesan tambahan. Tapi yang aku suka dari orang ini adalah dia tuh benar-benar free spirit sebetulnya. Mungkin dia memang extrovert atau dia introvert, nggak masalah. Cuman dia tuh memilih buat tertutup karena dia tahu nggak semua orang tuh bisa menerima masa lalunya dia yang kelam. Atau dia punya ketakutan, nggak semua orang bisa menerima masa lalunya dia yang mungkin terkesan kelam. Ada opposition, ada 12th house, tapi reverse. Aku nggak akan ambil reverse di oracle card. Dan bottom of the deck ada 10th house, I've told you. Jujur aku ngerasa ada vibes Capricornian di sini, ada vibes Capricorn di sini, ada vibes Saturnian di sini. 12th house itu ruled by Neptune. Dan kalau aku ngomongin zodiak nanti jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, karena bisa jadi memang zodiaknya dia itu atau dia punya banyak unsur elemen-elemen zodiak tersebut di bercatnya dia atau di tabel kelahiran dia. Bisa antara Capricorn, terus Aquarius, terus Pisces, terus Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Libra, Gemini. Tapi aku kuat merasakan antara Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Aries. Mungkin itu ada di entah Sun, Moon, Rising dia atau elemen-elemen lain di birth chart dia ya. Atau dia memang memiliki banyak kepribadian seperti orang-orang yang berzodiak tersebut. Atau punya kepribadian seperti sign tersebut, tanda-tanda zodiak tersebut. Yang aku suka lainnya dari orang ini adalah kayaknya dia jago nabung. Kayaknya dia jago nabung dan bertanggung jawab. Dia bukan tipe orang yang suka impulsive buying atau suka boros. Malah aku bisa bilang dia tuh bisa agak-agak pelit. Pelit tapi bukan dalam konteks yang negatif, konservatif. Ya, pelit mungkin dan agak konservatif ya. Dalam misalnya mengeluarkan uangnya, mengeluarkan waktunya, atau mengeluarkan tenaganya. Dan dia tuh benar-benar sangat memilih. Dia sangat memilih dia mau bergaul sama siapa, dia mau berteman sama siapa, atau dia mau dekat sama orang kayak gimana. Dia tuh sangat-sangat memilih. Dan karena di sini kita lagi bahas tentang jodoh ya, jodoh romantis. Apalagi kalau misalnya memang kalian menikah dan kamu memutuskan buat menikah, bukan hanya let's say tinggal bersama atau menghabiskan waktu bersama dalam kurun periode waktu yang panjang. There might be something special in you that catch their attention. Mungkin ada sesuatu hal yang istimewa dari kamu dan itu menarik perhatian orang ini, dan itu bisa menarik perhatian dia.
Orang ini bisa sangat spiritual. Malah aku rasa mungkin dia bisa sangat spiritual, sangat religius, intuisinya kuat, feelingnya dia kuat, dan dia mungkin tuh sangat-sangat kreatif atau perasa, atau pekerjaannya dia bisa jadi ada kaitan. Nanti kita gali lebih dalam lagi ya di episode lainnya. Tapi mungkin pekerjaannya dia memang ada kaitan dengan let's say komunikasi, atlet mungkin, atau olahraga, atau workout, atau ada kaitan dengan bekerja, atau ada kaitan dengan bekerja sama dengan orang lain, kolaborasi, atau punya bisnis, punya usaha sendiri, atau ada kaitan dengan seni. Banyak sih pilihannya. Cuman aku rasa orang ini tuh walaupun dia tertutup, tapi orang tuh bisa melihat what you see might be deceiving. Itu yang aku rasakan kuat dari saat aku shuffle pertama kali buat kalian. Apa yang kamu lihat atau apa yang orang ini tunjukkan di publik mungkin sebetulnya nggak sama dengan apa sisi dirinya dia yang asli gitu lah. Let's say misal dia tuh karakternya ascendant banget kalau dalam astrologi, tapi ternyata dia juga punya karakteristik descendant yang kuat juga gitu lah. Maksudku kadang dia menunjukkan sisi dirinya dia yang misalnya terlihat tangguh, pekerja keras, atau terlihat cuek, dingin, atau dia terlihat acuh, atau dia terlihat kayak bisa otoriter, atau susah buat dijangkau, susah buat dideketin. Tapi sebetulnya dia tuh lembut. Jauh di belakang layar dia tuh lembut. Dan orang ini aku rasa sangat perasa loh. What you see might be deceiving. Dia nggak secuek, dia nggak segalak, dia nggak jutek atau dingin atau otoriter apa yang orang kira. Entah kenapa beberapa di antara kalian aku pengen bilang mungkin orang ini ada yang lebih tua dari kamu, mayoritas mungkin lebih tua dari kamu, atau kalaupun kalian seumuran atau dia usianya di bawah kamu, toh ini juga general reading ya, yang nonton banyak, bisa jadi dia tuh memang sangat-sangat dewasa dan sangat-sangat berpikiran panjang gitu loh. Long term, they could be good at long term planning. Mereka bisa jago dalam menyusun rencana-rencana hidup yang panjang. Dan orang ini, entah kenapa aku juga merasakan orang ini tuh mungkin whatever they've gone through, whatever they've been through, apapun yang udah mereka lewati ya, apapun yang udah mereka jalani, wah itu nyakitin mereka banget. Itu ngancurin mereka banget. Mungkin, ini kan aku bilang kan di awal, they've gone through worse. They've gone through terrible things. They've gone through hal-hal yang nyakitin mereka, udah ngelewatin hal-hal yang bikin mereka tuh mungkin ngerasa kayak seluruh dunia atau segala hal tuh melawan mereka. Ini ada kartu opposition, imbalance, a point of tension, and a power struggle. Dia pernah ngelewatin hal-hal atau situasi-situasi yang mungkin buat kebanyakan orang normal atau buat kebanyakan orang awam ya, itu bakalan terasa sulit buat dilewati, atau itu bakalan berasa kayak berat banget. Dan what I like the most about this person too is they're not letting their pain change them or shape them into somebody that they're not. Mereka nggak mengizinkan dirinya mereka itu diubah jadi orang yang bukan mereka. Misalnya jadi orang yang pendendam, atau jadi orang yang pengen balas dendam, atau orang yang pengen menyakiti orang lain. Enggak. Orang itu sebetulnya dalam deep inside themselves, they love to help other people. They love to talk to other people. They love to discuss with other people. Mereka suka belajar. Aku ngerasa somehow mereka suka belajar. Orang ini suka belajar, suka berbagi ilmu, atau bahkan suka berbagi uang, berbagi materi, berbagi pengetahuannya dia, kebijaksanaannya dia ke orang lain. Dan orang ini tuh, aku bilang tadi, mungkin agak susah buat kamu PDKT sama orang ini, karena dia tuh bisa baca suasana. Dan dia cenderung sangat sangat memilih. Dia mau dekat sama orang kayak gimana, dia mau PDKT sama orang kayak gimana, dia mau bergaul sama orang kayak gimana. Dia tuh cenderung sangat memilih, selektif. Dan
aku tuh dapat vibes ya, seakan orang ini, oke, mungkin casingnya dia, kita coba lihat pakai dice ya, astrology dice. Casingnya dia mungkin terkesan kayak galak atau bad boy, bad girl, not in a bad way ya, bukan dalam cara negatif, atau lady boss gitu loh, yang benar-benar tegas, disiplin, galak, disegani orang. Tapi di dalam hatinya orang yang kenal dia, orang yang benar-benar kenal dan dekat sama dia, itu pasti akan berpikir orang ini tuh Hello Kitty. Ya casingnya mungkin herder, tapi dalamnya dia golden retriever. Coba ya kita cek pakai dice. Ada apa nih? Taurus. Terus ini ada fifth house. I've told you right. Aku agak ngerasa orang ini tuh agak ada vibes Capricornnya loh. Dan ini ada, harusnya ini Saturn sih. Wait. Ya, ini Saturn. Saturn, fifth house, Taurus. Mungkin orang ini juga nggak punya terlalu banyak mantan. Dia nggak punya reputasi banyak dating atau sering berkencan, atau kalaupun dia pacaran, dia cuma pengen pacaran itu cenderung dalam waktu yang lama, karena dia bukan orang yang mau main-main. Dia orang yang sangat berorientasi pada stability atau kestabilan. Dan tadi aku bilang kan, antara mungkin bisa jadi dia Aquarius rising, Aquarius sun, Aquarius moon, atau Capricorn rising, Capricorn sun, Capricorn moon, very Saturnian. Orang ini sangat bertanggung jawab. Mungkin dia udah pernah ngelewati kayak masa-masa dimana, let's say, mungkin dia pernah verbally bullied atau dibully secara verbal, atau dia pernah dijelekin atau dihina orang karena penampilannya, tapi dia meluangkan waktu untuk mungkin, let's say, diet atau merubah penampilan, berusaha untuk berdandan atau memperbaiki penampilan. Dan aku bisa bilang kamu tuh ketemu dia pas dia lagi berproses atau menuju versi dirinya yang lebih baik, atau dia lagi dia sudah bisa jadi antara ongoing berproses menjadi versi dirinya yang terbaik, atau kamu ketemu dia memang saat dia udah mekar gitu loh, udah blooming, udah berubah menjadi versi dirinya dia yang terbaik. I told you right, they're very romantic. Aku benar-benar ngerasa orang ini mungkin bisa sangat romantis, tegas, bertanggung jawab, dan mungkin dia itu tipe mau laki-laki atau perempuan, mungkin dia suka makan, suka masak, suka kuliner, atau bahkan suka hal-hal yang berbau seni, craft, musik, atau parfum, atau suka berdandan, suka bergaya, dan suka untuk terlihat cakep, cantik, ganteng, menarik. Dia sangat ambisius. Orang ini sangat ambisius. Tapi dia bukan tipe orang yang terburu-buru atau tergesa-gesa atau impulsif banget dalam buat keputusan. Tidak. Malah cenderung ketika ibaratnya dia misalnya, I think any of you could be each other's secret admirer first, atau kalian mungkin akan temenan dulu, kenalan cukup lama dulu, sebelum kalian memutuskan mau masuk ke jenjang yang lebih serius lagi, masuk ke hubungan lebih serius lagi. Atau kalaupun kalian misalnya udah masuk ke dalam hubungan ya, status pacaran mungkin, atau temenan, atau PDKT, it's gonna take time. Akan tetap butuh waktu untuk kalian berusaha untuk mengenal satu sama lain. Walaupun mungkin kamu ngerasa kayak, oh, orang ini jujur kok sama aku, iya dia akan jujur, dia akan sangat jujur, dia akan sangat menghargai kejujuran. Tapi akan ada masanya juga aku rasa orang ini tuh membuka lapisan dirinya tuh step by step, pelan. Hanya ketika dia memang ngerasa dia udah yakin sama kamu, dan dia ngerasa kamu udah layak buat dipercaya. Cuman kamu akan ngelihat betapa ambisiusnya orang ini, dan betapa beraninya dia, entah itu dalam mengejar mimpi, mengejar cinta, atau mengejar harapan-harapan dia. Memang ketika
dia udah yakin, dia udah convinced, dan dia udah sadar kalau misalnya, oke, I want that. I have to pursue that. Oke, aku mau itu. Aku perlu mengejar itu. Dan aku harus memberanikan diri untuk mengejar itu. Sama aku ngerasa buat kebanyakan orang, mungkin dia bisa dianggap galak. Dia bisa dianggap galak. Dan ibaratnya gini, I heard something about planning. Aku mendengar sesuatu tentang perencanaan. Mungkin orang ini tuh jago planning, jago bikin rencana, jago bikin strategi. Jadi mungkin dia nyusun rencana dulu. Misal kalau dia yang approach kamu duluan, atau kamu yang approach dia duluan, atau kalian merencanakan pernikahan kalian ya. Aku rasa mungkin banget kalau misalnya proses perencanaannya atau proses pengenalan kalian dengan satu sama lain, kalian kenal layer by layer by layer, sampai dia yakin, sampai kalian benar-benar yakin dengan hubungan kalian, itu butuh waktu cukup panjang. Tapi kalau dia udah yakin nih, dia ngerasa rencananya udah matang, eksekusinya bisa cepet. Dan dia sangat bertanggung jawab. Dia nggak akan bilang iya kalau hatinya masih setengah hati. I like this vibes though. Aku suka sih vibe orang kayak gini. Karena A ya A, B ya B, saklek, tegas. Dan ketika dia udah bilang iya, ya akan iya. Dan kalau dia udah bilang enggak, mau gimana pun ya akan sulit untuk meyakinkan dia. Mungkin akan butuh waktu untuk kamu atau untuk kalian belajar buat saling berkomunikasi dan saling memahami satu sama lain. Oke, this is beautiful. Dan aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir, teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Purple Agate, teman-teman yang pilih opsi nomor 3 untuk yang terakhir, Purple Agate, kita coba cari tahu yuk, kira-kira ciri-ciri jodoh kamu atau siapa orang yang akan kamu nikahi itu gimana orangnya. Teman-teman yang pilih opsi nomor 3, ada Eight of Wands di sini, ada The Devil reverse. Menarik. Karena sebetulnya sebelum aku lanjut dari opsi nomor 2 ke nomor 3, itu ada jeda sekitar mungkin 30 menit sambil aku nunggu azan. Ada King of Swords reverse, dan ada The Chariot reverse. Reversal tuh bukan berarti artinya negatif ya, atau kebalik tuh bukan berarti artinya negatif. Cuman aku bilang tadi karena ada sempat jeda, aku ada sempat jeda dulu. Dan saat jeda tuh aku lagi nonton video belajar, materi pembelajaran tentang Pisces. Seven of Wands reverse, tentang Piscean energy, dan karena aku pengen buat konten juga tentang sebentar lagi mau ada eclipse, lunar eclipse di Pisces, yang karena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Pisces, tapi aku pengen mendalami dulu dari materi yang pernah aku ambil kelas online belajar astrologi, dan aku mendalami ulang supaya kontenku nanti tuh bisa bermanfaat buat siapapun yang butuh mendengarkan. Saat aku dengerin materinya tadi tuh aku sampai lupa waktu, karena aku asik sendiri aja sambil nunggu azan, sambil dengerin materi, aku asik sendiri aja. Tiba-tiba aku ngerasa kayak, oh azannya udah berhenti, lanjut lagi deh. Nggak kerasa udah di atas 35 menit kayaknya tadi aku istirahat. Dan bottom of the deck tuh ada Ace of Wands reverse juga. Kartu kalian kebalik semua, tapi ini bukan arti negatif ya. Orang ini tuh aku rasa sangat berhati-hati. Jodoh kamu tuh sangat berhati-hati, dia bertanggung jawab, dia pekerja keras, dan mungkin dia cukup spiritual dan cukup religius dalam cara apapun. Dia bukan tipe yang
gampang atau cepat buka hati, bukan tipe atau orang yang cepat buka diri ke orang lain. Bisa jadi karena dia punya luka atau dia pernah punya trauma, atau dia tuh dulu sebetulnya orangnya cukup impulsif atau cukup gegabah, cukup gerasak gerusuk. Tapi sekarang saat dia ketemu kamu atau saat kalian akhirnya kenal lebih dalam lagi, dia memutuskan kayak ya udah deh, lebih baik nggak terburu-buru daripada salah lagi, lebih baik nggak ngegas daripada gagal lagi. Kalau aku dia bukan berarti aku menghilang ya, karena di sini the chariotnya reverse tapi ada the devil juga reverse. Orang ini mungkin sebetulnya punya reputasi, they kinda get a rap gitu lah, maksudku entah mereka punya reputasi pernah dianggap fuckboy, fuck girl, atau bad boy, bad girl. Dia punya reputasi yang mungkin di masa lalunya tuh mereka terkenal kurang baik ya, atau they have like not so good image in the past, dan dia tuh saat ketemu kamu mungkin masih dalam fase memperbaiki diri atau baru saja memperbaiki diri, atau mungkin mereka ngelewatin masa-masa the tower-nya gitu loh, masa-masa kurang menyenangkannya. Mereka pernah ngelewatin masa-masa hidup yang let's say penuh masalah atau penuh rintangan atau berat banget, dan saat ketemu kamu tuh entah dia lagi mengalami fase itu atau dia baru keluar dari fase yang berat itu. I kind of get the vibes that something's about false atau false situation. Mungkin beberapa di antara mereka tuh pernah entah ada yang pernah menikah tapi gagal, atau pernah menjalin hubungan dengan orang yang salah. Terus orangnya tuh hubungan mereka dengan orang yang salah ini atau hubungan yang salah ini sangat-sangat menyakiti mereka. Atau mereka pernah hampir menikah cuman ujungnya nggak jadi. Jadi kayak ada some kind of false alarm di sini. Ada alarm atau ada pertanda yang salah di sini. Mungkin sebelum kenal kamu tuh dia udah sayang banget, dia sempat bucin banget sama orang lain, atau dia pernah ada azan lagi dekat rumahku tuh, dekat masjid sebetulnya, cuman aku nggak tahu kalian denger atau enggak. Mungkin dia sempat jatuh cinta dan sempat bucin banget, sempat sayang banget sama orang ini, sama mantannya mungkin, atau sama orang dari masa lalunya. Atau kamu yang sempat ngerasa sayang banget sama mantan kamu atau orang dari masa lalu kamu, tapi karena hubungan dia nggak berhasil atau hubungan kamu nggak berhasil, lebih ke dia sih aku rasa. Itu tuh bikin dia sakit banget, itu bikin dia ngerasa kayak jatuh banget, dan itu bikin dia ngerasa kayak gue pengen nyerah aja deh sama cinta, gue pengen nyerah aja deh sama romance. Aku tuh agak nangkep vibes lucu sebetulnya dari kalian, dari teman-teman yang pada opsi nomor 3. Ini tuh kayak bad boy atau bad girl yang akhirnya tobat, dan karena dia udah tobat dan karena dia lagi dalam misi atau lagi dalam journey mau memperbaiki diri. Jadi pertemuan dengan kamu itu kerasa seperti surprise atau kerasa seperti kejutan yang dia sendiri nggak duga-duga, atau kejutan yang dia sendiri nggak expect bisa ketemu kamu, dia sendiri nggak expect bisa dapat orang kayak kamu atau orang sebaik kamu. Kenapa? Karena dia pernah jatuh. Orang ini agak hopeless dalam cinta, orang ini agak hopeless dalam asmara sebetulnya. For the sake of simply because dia nggak pengen sakit lagi,
Dia nggak pengen kecewa lagi. Dia nggak pengen patah hati lagi. I somehow like the most that tiga kartu ini tuh ada di satu spread yang sama. Walaupun ya mungkin orang ini tuh bisa agak-agak kasar atau agak jahat verbally ke dirinya sendiri, agak-agak terlalu kritikal, sangat mengkritiki dirinya, entah karena traumanya, karena luka masa lalunya. But I think this person could be pretty harsh on themselves, pretty hard on themselves. Atau kamu yang mungkin secara atau nggak sadar agak jahat atau agak kasar sama dirimu sendiri. Jadi omongan kamu suka nggak sadar omongan kamu menjatuhkan imanmu sendiri atau menjatuhkan dirimu sendiri. Tapi dia tuh sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. Dia sebetulnya bisa diandalkan. Dia bisa bertanggung jawab. Dia nggak gerasa kerusuk. Dia nggak tergesa-gesa. This person is really gonna be taking their time to get to know you. Mereka akan benar-benar meluangkan waktu dan benar-benar ambil waktu sebanyak mungkin, memaksimalkan waktu sebanyak mungkin untuk mengenal kalian dan untuk proses PDKT atau proses kalian mengenal sama lain. Aku dapat vision kayak ada orang yang mau ngelap kacamata atau dia mau pasang soft lens supaya dia bisa melihat dengan lebih jernih. Mungkin kacamatanya dia tuh burem, atau saat dia nggak pakai soft lens ya dia nggak bisa ngelihat dengan jernih karena matanya minus, gitu loh. Dan orang itu mungkin kayak gitu. Dia sadar untuk dia bisa menarik atau mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi, ada sesuatu hal dari dalam diri dia yang perlu dia ubah dulu, gitu loh. Point of view-nya, cara dia bersikap mungkin, atau lingkungan dia perlu dia ubah. Dan aku tuh nangkap vibes seakan orang ini capek main-main, orang ini capek terjebak dalam hubungan yang toksik. Atau kamu yang capek main-main, kamu capek yang terjebak dalam hubungan yang toksik. Jadinya ya this time you want things to be real, you want things to be serious. Dan aku juga merasa orang ini tuh sebetulnya dia beriman kok. Dia beriman apapun agama dan kepercayaannya, dia takut sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan, dia percaya sama kata hatinya, dia percaya sama intuisinya. Cuman ada masanya mungkin ya dia ngerasa jauh dari Tuhan. Atau kamu yang ada masanya kamu sempat ngerasa jauh dari Tuhan. But when you guys met and when you guys try to get to know each other, ini tuh akan terasa seperti redemption. Seperti Tuhan memberikan kesempatan yang entah yang keberapa kali, kedua kali atau entah keberapa kali, untuk mengampuni diri, untuk akhirnya belajar mencintai diri. Mungkin orang ini sempat punya masalah tentang anger management atau pengelolaan emosi. Coba ya kita cek lagi. Kalau aku mau ngomongin zodiak, sebetulnya dibanding dua opsi lain ya, aku ngerasa ini yang paling zodiaknya bisa apa aja. Dan jangan langsung ditelan mentah-mentah kalau aku ngomongin zodiak, karena bisa jadi memang zodiaknya bisa apa aja, atau di berchart dia tuh banyak unsur-unsur elemen zodiak macam-macam. Ada North Node di sini tapi reverse. Destined to have. Ada Moon juga tadi tapi reverse. Ya kan aku bilang kan, ini orang tuh mungkin punya issue atau punya bottom of the deck opposition. Dia sempat ngerasakan hidupnya dia tuh bermasalah banget, atau tragis banget, atau sedih banget. Kalian tahu lagunya God Gave Me You nggak? Aku tahu itu ada versi yang jadulnya, dan ada satu coverannya God Gave Me yang aku suka banget, di cover sama salah satu penyanyi Thailand, Filipina, sorry bukan Thailand, Emmanuel Vera. Coba kalian cari deh, karena nggak sengaja tuh aku denger bagian
lirik yang from every doubt I see I'm finally free and I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. Aku lupa liriknya, tapi ya bagian itu. Maafkan suaraku yang ala kadarnya, tapi bagian itu Kak. Bagian yang tadi menjelaskan tentang dari semua keraguan yang pernah aku rasakan, akhirnya aku bisa merasakan apa yang sebetulnya jelas. Akhirnya aku terbebaskan. Dan sekarang aku mau untuk benar-benar percaya. Tuhan udah mengirimkan kamu untuk menunjukkan apa yang sebetulnya nyata. Dan hidup tuh lebih dari apa yang aku pernah rasakan. Nah, aku bisa bilang mungkin kamu masuk ke dalam hidup dia untuk bantu proses healing dia, untuk bantu proses dia nyembuhin diri dari luka atau trauma masa lalunya dia, dan untuk bantu dia keluar dari ketakutannya dia, keluar dari keraguan dia, dan berhenti untuk melawan takdir. Karena mungkin orang ini juga sempat tiba di titik dimana dia mempertanyakan, kenapa sih hidup gue menderita? Kenapa sih gue selalu menarik hubungan-hubungan yang gak enak? Kenapa gue selalu menarik pasangan-pasangan yang jahat sama gue? Atau hubungan-hubungan gue kenapa toksik semua sih? Dan dia tuh akhirnya belajar tentang emotional management kan. Aku bilang tadi, mungkin di masa lalu dia pernah punya isu tentang anger management, yang akhirnya entah saat ketemu kamu atau sebelum ketemu kamu dan saat kalian lagi bertemu, lagi berinteraksi, dia tuh lagi belajar tentang anger management dan emotional management. Moon itu ada kaitan dengan emosi, Moon itu ada kaitan dengan mother, ada kaitan dengan keluarga, ada kaitan dengan internal emotion, in-depth emotion, emosi yang dalam. Orang ini tuh sangat-sangat penyayang sebetulnya, dan mau dia laki-laki atau perempuan, dia punya keinginan untuk pengen punya anak, pengen punya keturunan. Cuman karena dia pernah tersakiti di masa lalu, karena dia pernah kecewa, aku rasa dia sempat kehilangan, I've told you right, kehilangan harapan, kehilangan motivasi, kehilangan gairah, atau kehilangan keinginan untuk menjalin rumah tangga, atau bahkan kehilangan harapan pengen punya anak atau pengen punya keluarga yang harmonis itu loh. Tapi redemption, this is strongly about redemption. Hubungan kamu itu akan menyembuhkan dia dan menyadarkan dia kalau gak semua orang masuk dalam hidup dia ujungnya cuma buat nyakitin dia. Mungkin hubungan kalian yang akan membuat dia bangkit dari keterpurukan dia, atau membuat dia akhirnya sadar kalau misalnya, oh, hidup tuh perlu dijalani dengan penuh harapan, hidup tuh perlu dijalani dengan tujuan. Dan apa yang udah lewat atau apa yang udah nyakitin tapi itu menyakitin dan udah lewat, ya udah kasih titik aja, tinggalin aja, jalan maju aja, nggak usah terus-terusan stuck di masa lalu gitu. Aku pengen throw the dice, aku pengen coba cek apa yang perlu kita ketahui dari dice-nya. Let's see. Ada Aquarius, ada Saturn, dan ada 10th house. Orang ini sebetulnya sangat unik, sangat inovatif, sangat kreatif. Dan dia mungkin memang punya lingkungan pergaulan yang luas, punya lingkungan pertemanan yang luas, dan dia punya banyak harapan. Tapi harapannya itu atau keinginannya pernah dimatikan, pernah dibunuh gitu loh. Pernah dia sempat, atau bahkan dia sempat abandoning, dia sempat meninggalkan harapannya. Bisa jadi karena lingkungan sekitar dia nggak dukung, atau dia ngerasa kayak teman-temannya dia nggak support, atau dianya sendiri insecure. Dia takut untuk dijudge orang lain. Cuman ketika akhirnya dia ketemu kamu, dan kamu dirasa bisa support dia akan pelan-pelan berani lagi untuk bangkit, membangun dirinya, membangun harapannya, membangun keinginannya, dan menunjukkan kalau all life is worth living. Hidup tuh layak untuk dihidupi kok. Hidup itu layak untuk dijalani kok. Dan nggak semenderita itu kok. Aku percaya sama mujizat kok sekarang. This is beautiful. This is beautiful. Aku rasa ini adalah orang yang mungkin bahkan dulunya tuh sempat stubborn, sempat keras kepala. Tapi ketika dia ketemu kamu, itu dia berubah 180 derajat. Jadi lebih penyayang, jadi lebih lembut, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan gak gerasa-gerusuk lagi. Gak terburu-buru, gak tergesa-gesa yang ujungnya malah menyakitin diri sendiri.
Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Kalau gitu, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Purple Agate, nomor 2 Green Jasper, dan nomor 1 Amazonite, semua sudah disampaikan. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian misalnya punya saran kira-kira Relation Business perlu buat konten apa lagi ke depannya, komen dong di bawah ini, kasih aku saran. Dan pasti aku akan baca komen kalian. Kasih tau aku juga kalau pesannya resonate ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.